Teman-teman mulai dari nol seperti episode yang lalu, aku bilang bahwa saksikan kembali episode berikutnya karena menarik. Dan di akhir episode yang lalu juga aku ceritain bahwa Berry ini adalah satu keluarga. Jadi Elsa punya kakek, yang mana kakeknya ini ada namanya Opa Reiner Manoh. Opa Reiner Manoh itu Tulen Belanda. Dan dari Reiner Manoh ini berkarir sebagai kepolisian. Tetapi ketika diputuskan oleh pemerintah mau pulang atau mau tinggal, ternyata Opa Reiner Manoh itu mengambil keputusan untuk mengabdi untuk Indonesia. Wow. Jadi menikah, satu dan lain hal, akhirnya menikah lagi yang kedua kali dengan, saya sebutnya Aunty, seorang Korea. Jadi Berry Manoh ini ada opah-opah dan ada Belanda dan ada Korea. Crossover ya. Jadi tetapi yang aku tahu Opa Reiner Manoh tuh galak banget. Yes. Mungkin karena background kepolisian ya tadi ya. Jadi caranya militer, disiplin kan, keras. Disiplin ala militer, keras. Hatinya baik sih. Hatinya baik, cuman cara dia mendidik, cara dia ini ngedidik gua kayak seorang prajurit. Kalau boleh tahu, apa yang lu lihat dari bokap Opa Reiner Manoh? Seperti apa yang kau ingat sampai dengan beliau meninggal tahun 95? Sosok jujur. Oke, apa jelas. adanya. Ya. Dia ngeliat sesuatu yang menurut dia nggak benar di mata dia, mau sampai kapanpun dia akan defend itu. Punya integritas dan galak, tapi at the end of the day he's a good man, punya hati yang baik. Nah, kegalakannya seperti apa yang lo rasain sebagai anak? Ya kalau misalnya udah bandel nih, gue udah nggak bisa dikasih tahu, udah ngelanggar rules yang dia bikin. Misalnya main sepeda telat sore-sore kan suka main sepeda tuh, zaman masih kecil dulu. Zaman masih SD, kalau telat sampai rumah tuh sendal bisa bisa melayang tuh. Iya, masih didikan Belanda sih ya. Gitu. Terus ketepatan waktu, disiplin, dan kayak hal-hal apa ya, kewajiban kita untuk menyelesaikan tugas itu tuh hal yang sakral. Iya, sakral di mata dia gitu. Harus dilakukan dengan tepat dan perfect gitu. Jadi kayak beresin tempat tidur, cuci piring segala macem. Zaman dulu gua kecil kan di rumah kan banyak anjing tuh, ada Dalmatian, ada Doberman, Great Dane segala macem tuh. Kebersihan kennelnya, kandangnya itu diserahkan tugasnya gua untuk ikut bertanggung jawab. Ikut bertanggung jawab untuk ngebantu beliau. Itu sih image yang paling meninggalnya gue ingat sampai sekarang. Meninggalnya itu tahun 95 di usia 97 tahun. Waktu Berry berumur 17 tahun. 16 tahun. Setahun kemudian 17 tahun. Tadi Berry bilang bahwa waktu kecilnya nakal-nakal gitu ya. Ada luka apa yang paling membekas yang secara negatif ketika itu Berry terima dengan galaknya papa? Ya mungkin pingin ngerasa lebih mengerti aja sih. Ya ngerasa kayak nggak ngerti ya. Kayak gue dulu kecil kan gue dilarang main video game ini segala macam kan, karena itu dianggap merusak mentalitas gue, khususnya untuk belajar kan. Ya cuman kenapa dia berpikir seperti itu ya karena ini emang berbeda era. Iya, jadi terlalu jauh gapnya kan gitu. Tapi ya sekarang ya baru nyadar ternyata ya memang sebetulnya positif. Jelas. Sebetulnya hal yang cuman pada saat itu kan, apalagi bisa dibilang kan gue dari kecil ya emang anak kelebihan energi ya. Hiperaktif, bandel. Iseng, suka kalau main bola sama anak kampung belakang, selesai main bola tuh bisa berantem. Itu umur 12 tahun segala. Suka nyolong mangga di di pohon mangga tetangga. Ya kayak hal-hal kayak gitu, iseng. Dan itu direaksi oleh
papa, opa secara keras, secara galak. Ya. Dan itu sedikit banyaknya untuk anak seumur itu membekas. Ya. Dan ketika papa wafat akhirnya lepas kendali. Yes, karena gak ada orang yang menjadi apa istilahnya menjadi panutan dan yang menyadarkan kita akan rambu-rambu yang nggak boleh kita ada beberapa rambu-rambu yang emang nggak bisa kita langgar gitu. Ya bener kayak kehilangan pawang. Apalagi dalam usia gue yang begitu muda sih saat itu baru 16 tahunan. Waktu itu ya karena nggak ada sosoknya apa ya, karena basically emang udah bandel, udah kelebihan energi, jadinya makin kayak kuda lepas kendali gitu. Jadi makin kemana-mana, bertambah usia, rasa penasaran, rasa ingin tahu semakin tinggi. Ini kan jadi pengen nyoba-nyoba semuanya. Betul. Dan waktu itu ya memang ada nyokap, ada mama, cuman as a single parents beliau harus bekerja untuk hidupin kita berdua karena nggak ada kehadirannya papa saat itu. Itu sih mulai awal out of kontrolnya di situ sih. Dan dampaknya apa secara mental? Secara mentally, kalau waktu masih ada kesel-keselnya, tapi ternyata pas sudah nggak ada, ternyata kita baru ngerasa bahwa ternyata apa yang dia bilang ada benernya juga. Ada benernya, gitu. Iya. Terus untuk dampaknya untuk Barry secara mentally apa waktu? Mentally ya waktu itu 16 tahun bandel kesana kesini, nongkrong di lingkungan yang nggak sehat, nggak bener. 16 tahun udah kenal namanya narkoba. Sorry, berarti nyemplung ke narkoba umur berapa? Sekitar umur 16 tahun. Waktu udah belajar nyimeng. Udah belajar ngeganja, nyimeng. Terus udah nyoba-nyoba boti zaman-zaman itu kan ada namanya Nipam lah. Ya. Waduh. Lexo. Iya, kayak gitu-gitu. Yang obat-obatan receh lah. Murah meriah ambiar lah ya. Iya, terus ya umur segitu terus nggak terkendali, jadi kayak liar, dan itu ngaruh ke ini sih, sekolah jadi nggak bener. Di DO. Oh ya. DO ya, di gua itu sampai di DO zaman sekolah itu sampai 2 kali nggak naik kelas dan akhirnya di DO. Jadi lu SMA lulus? Lulus tapi nggak di sekolah, ikut ujian pakai C itu ya? Persamaan negara. Iya. Gitu. Jadi lu nggak ngelanjutin kuliah? Sempet kuliah, tapi nggak selesai. Nggak selesai juga. Ya nggak selesai. Waktu itu alasannya karena ini, Senloko waktu itu keterima di major label. Ya terus ngambil cuti, Senlokonya jalan, mulai tour, mulai manggung sana sini kan, off air segala macem. Udah keterusan di sana, jadi fokusnya bener-bener fokus di musik saat itu. Ya dengan fondasi kenakalan, dengan fondasi luka, dengan fondasi baru aja lepas kendali, udah gitu melihat dunia secara mental kayak apa? Gue jadi kesiapan mental kayak apa? Efek dari itu ya. Efek negatifnya gue jadi orang yang liar, nggak bisa ngontrol adiksi dalam yang terjadi dalam hidup gue. Adiksi segala macam sih, bukan cuma narkoba ya. Disiplin, terus maunya apa ya? Seks bebas. Ya, stuff like that. Ya bisa bilang saat itu hal yang positif yang bisa gue ini ada cuma dengan bermusik sih. Itu satu-satunya my best escape, tapi yang paling positif, thanks God, masih bisa gue jalanin saat itu. Emmanuel, ngelihat soal mental health kayak problem kayak Barry seperti ini, kau ngelihatnya seperti apa? Nggak, karena ya teman-teman juga tahu Emmanuel lulusan penyintas ya, penyintas mental health dengan segala macam eskalasi mental health yang begitu luar biasa. Ngelihatnya seperti apa? Ya kalau kita ngomong tentang mental health kan 2 penyebab mental illness penyebabnya 2, satu genetis, satu kondisi. Gitu. Nah mungkin kalau dari Barry kan bisa juga dari kondisi, karena waktu mungkin kehilangan sosok
dia panggil Papa. papa. Kehilangan sosok papa, kehilangan bokap gitu. Jadi di umur yang relatif sangat muda waktu itu kan. Ya. Dan mungkin dengan karakternya yang masih menggebu-gebu juga gitu. Jadi pasti ada satu luka lah, ada satu kehilangan, dan itu pasti mungkin ada satu kekosongan yang nggak bisa diisi oleh siapapun lagi gitu karena kehilangan sosok bokap gitu kan. Dan dari situlah, karena kekosongan itu nggak ada yang bisa ngisi, biasanya kalau anak muda di umur segitu kan pasti nyarinya ke yang nggak benar gitu. Nah kalau dalam kasus ini kan Barry waktu itu nyambungnya ke narkoba gitu, untuk mengisi kekosongan yang tidak bisa diisi oleh orang lain kecuali bokapnya, papanya sendiri gitu kan. Nah dari sisi kekosongan sampai narkoba yang coba diisi oleh itu sampai berapa tahun, Ber? Terus sih sebetulnya sampai gue dewasa. Berarti lama juga ya perjalanan sama berkeluarga, iya. dari Dari umur 16 itu. Iya. I've been everywhere. Iya. Semuanya dilewatin, semuanya pernah dicoba gitu. Dan ya itu kayak tadi Manuel bilang, kayak ada lobang nih. Iya. Lobang itu nggak bisa keisi gitu loh. Tapi ada di satu sisi tuh kita mau keluar dari lobang itu tapi nggak tahu caranya gitu. Dan sebetulnya butuh kayak satu sosok penyelamat yang bisa bisa ngebimbing kita untuk keluar dari situ, yang bisa bilang everything's gonna be alright gitu. Itu aja sih sebetulnya yang ini, cuman nggak ketemu siapa. Nggak ada satupun yang ngebantuin gua pada saat itu. Dan karena memang pada saat itu yang namanya mental health juga belum banyak, mungkin sama sekali tidak dibahas ya. Iya kan, yang namanya psikolog mungkin zaman tahun berapa? Tapi mungkin aib kali ya. Iya. Saat itu ya. Iya, masih aib lah itu. Dan mungkin ya kalau enaknya sekarang anak-anak muda zaman sekarang ya, Gen Z, ya kan, kalau dikit-dikit kan udah bisa ke psikolog, udah bisa ke psikiater gitu. Mungkin waktu zamannya Barry, waktu zaman aku juga waktu tahun 15 tahun yang lalu kan masih aib kalau ke psikolog gitu. Iya. Gitu. Enaknya kalau zaman sekarang udah aksesnya udah gampang banget. Bahkan kalau anak sekarang Kita kayak dikasih ini. jadi kebanggaan. Gue anxiety nih. Kayaknya terlalu gampang. Justru anak muda zaman sekarang Gua menurut aku ya depresi nih. terlalu gampang self diagnose. Itu yang bahaya juga. Iya, Banyak anak muda, anak milenial, anak Gen Z itu terlalu gampang self diagnose. Karena aku sering banget nih dengar di restoran dikit-dikit ngomong, kayaknya gue bipolar deh. Lu tahu dari mana gitu kalau lu bipolar gitu kan? Mau nggak mau ya harus cek dulu ke psikolog gitu. Orang yang memang mengerti betul apa nama penyakitnya dan tindak lanjutnya seperti apa. Iya. Nah, Zaman-zaman itu sih jujur, ya kalau misalnya kita udah punya kesadaran, punya pemahaman, wawasan tentang mental health sih, ya mungkin kita akan mencari jalan untuk bisa ke psikolog ya. Betul. Untuk bisa ini kan. Cuman zaman itu kita agak takut karena kita dikasih logo, dicap. Iya. Ini rusak. Betul. Gitu masalahnya tuh itu. Betul. Ya itu yang bikin kita jadi akhirnya ya jadi ngumpet. Iya. Gitu, ngumpet ya jadi semakin hanyut Belusuk di lubang itu sendiri jadinya gitu. Betul. ya sebetulnya bukan hanya zaman itu aja, zaman sekarang juga berlaku. Iya. Zaman sekarang juga kita berharap di salon kecantikan semuanya cantik, padahal ke salon kecantikan kan untuk orang jelek. Untuk dipercantik, bener gak? Iya kan? Jadi kalau kita nunggu orang cantik dulu masuk ke salon kecantikan, apa gunanya salon kecantikan? Ya sama juga dengan gereja. Kalau gereja juga sampai hari ini masih berpikir bahwa yang datang ke sini suci dulu. Ya bukan dengan dosa yang berbeda, dengan taraf yang berbeda. Tapi waktu itu, biar lu nggak nyari kakak rohani, komunitas rohani, atau karena memang tahu sibuk dengan production, sibuk dengan touring, sibuk dengan off air atau gimana? Cari, gue mencoba ke gereja. Menarik sih, tadi aku dengar salah satu terminologi yang menarik banget buat aku pribadi. Barry ngomong alienated. Yes. Alienated itu satu kata yang penting banget buat gereja zaman sekarang untuk ngerti. Seorang Barry gitu ya, yang merasa ada di dalam satu lubang yang sangat dalam, dia mencari sosok mungkin mentor rohani, kakak rohani, bapak rohani dan segala macam. Tapi justru waktu dia ke gereja, dia mencari sosok tersebut, dia malah merasa di alienated. Alienated artinya adalah diasingkan, dihakimi, bukannya justru dirangkul gitu. Nah itu malah membuat kita sebagai orang yang mencari sosok tersebut malah jadi mental gitu. Itu kata yang menarik banget dan yang sangat-sangat penting buat gereja zaman sekarang untuk bisa ngerti bahwa
gereja ini kan seperti aku selalu bilang, Pastor, bahwa gereja itu bukan tempat kumpulan orang suci. Tapi justru gereja itu bengkelnya orang-orang yang perlu dibenarkan, dibimbing gitu. Bengkelnya orang rusak gitu kan. Nah tapi kebanyakan orang gereja zaman sekarang mikirnya bahwa kalau ke gereja lu harus suci dulu. Iya, harus elegan kita. Harus suci dulu. Jadi kalau misalnya lu nggak suci, Kita. ya lu orang asing, lu alien gitu di gereja itu tersebut. Jadi kita yang justru mencari sosok tersebut malah merasa mental lagi. Coba tadi kayak kepotong sama Immanuel. Apa yang terjadi ketika kau cari gereja, ke kakak rohani gitu? Apa yang terjadi? Penolakan apa yang lu rasain gitu? Ya gue juga sebagai gembala sidang ya dengan episode ini aku juga nggak pengen mengulangi kesalahan yang sama gitu untuk generasi yang sekarang. Sampai gitu. Sampai kalau orang yang ikhlas dan terusnya orang yang salah pun lu terima. Iya. Iya. Karena menurut lu itu adalah yang berbeda dari apa yang lu alami